Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatia, klien kita hari ini siapa nih? Klien kita hari ini namanya Rika. Nah, Rika ini dua bersaudara yo. Tapi sayangnya orang tuanya Rika ini udah meninggal dunia. Ya, jadi setelah orang tuanya meninggal dunia, akhirnya Rika memutuskan untuk tinggal sama kakaknya. Yang notabene kakaknya udah berkeluarga dan udah memiliki 2 orang anak. Jadi dia kasihan sama kakaknya yo, karena akhir-akhir ini kakaknya itu sama suaminya sering berantem. Sering berantem. Udah gitu, udah 3 bulan kebelakang ini, kakak iparnya tuh jarang pulang yuk. Kakak iparnya jarang pulang? Iya, jarang pulang ke rumah. Yang kasihannya adalah terkadang mereka sering berantem depan Rika dan anak-anaknya. Rika barusan sih ngabarin gue lagi. Katanya dia minta janjian di depan klinik karena dia harus ke klinik dulu. Oh begitu. Kliniknya dokter gigi kan? Enggak, klinik obat gitu. Oh ini klinik. Iya ini. Kan klinik. Astagfirullahaladzim. Ini Rika kan? Mbak punya bukti nggak? Tuduh saya sering lihat Mas Yadi kemari. Mbak, tenang dulu dong, ini ada masalah apa sih? Ada apa lagi nih? Saya nggak mau yang nggak suka ya. Ke kamera kayak gini. Saya merasa terintimidasi lagi. Terintimidasi? Bentar Mbak, ini justru kita kesini mau ketemu Mbak Rika, tapi kita ngelihat. Dia nih yang ganggu kakak saya nih. Bentar dulu. Siapa ya? Mas sama Mbak siapa ya ini? Pergi nggak dari sini? Siapa ini? Aku juga lu. Mbak, tenang dulu. Mbak nuduh kayak gitu ada bukti apa Ada emang? saya sering ngeliat. Ya saya wajar dong ketemu Pak Yadi. Alasan emang kamu pelakor. Aku akan buktiin kalau kamu orangnya yang udah ngelancurin keluarga kakak saya. Apa saya? Iya Mbak, iya. Kamu ya? Ya Mbak. Mbak, mending balik kerja aja Mbak. Maaf Mbak, enggak Mbak, udah Mbak. Yuk, balik kelas lagi. Iya Mbak. Jadi Bang ngajakin kita janjian di klinik itu cuman biar kita ngelihat Mbak berantem begitu sama pegawai klinik. Iya, aku minta maaf banget ya Mas ya Allah. Karena aku bener-bener udah emosi aku tuh udah meledak banget. Aku udah kesel, udah gregetan liat mereka berdua tuh sering ketemu. Mereka tuh sering banget ketemuan di situ. Bentar. Saya tanya alasannya Mbak berantem sama perempuan tadi itu apa sih? Karena aku tahu, aku curiga pasti dia orangnya yang udah ngancurin rumah tangga kakak aku. Aku sering lihat Mbak, aku sering. Mbak ngomong gitu emang Mbak kenal dia? Temen aku juga pernah ngeliat Mas, mereka berdua tuh pernah jalan berdua. Nanti aku bakal buktikan kalau emang omongan aku itu bener. Istighfar coba Mbak. Mbak dari tadi emosi terus, sedangkan kita aja belum tahu nih permasalahannya apaan. Mbak kenal nggak sih sebenarnya sama Enda itu? Aku nggak kenal Mbak, tapi aku yakin karena aku pernah melihat Mas Yadi itu datang ke klinik itu. Malah sering ya, aku sering mergokin juga. Iya, harusnya si Enda itu juga kan nggak harus ngerecokin rumah tangga kakak aku Mbak. Dia kan tahu, karena dia juga sering kan melihat Mas Yadi itu sering berobat untuk anaknya. Harusnya dia sadar dong, Mas Yadi itu punya anak. Jadi gini Mbak ceritanya, aku tuh udah lama tinggal sama kakak aku. Aku tuh sering ngelihat kejadian yang bener-bener beda lah dari Mas Yadi, sikapnya semuanya. Pulangnya juga kan sering banget tuh pulang malam, bahkan nggak pulang. Siapa sih Mbak, Mas yang tega ngelihat keluarga kakak kita tuh berantakan? Udah bener-bener nggak bisa nerima ya ngelihat kelakuannya Mas Adi sama kakak aku. Terlebih lagi tuh anaknya Mbak, mereka tuh punya 2 anak. Anak yang kedua ini dia sakit Mbak. Sakit? Dia punya keterbelakangan mental. Awalnya tuh aku nggak mau ikut campur urusan keluarga kakak aku ya Mbak. Aku sama sekali nggak mau ikut campur. Tapi setelah 3 bulan belakangan ini, aku tuh ngelihat sikapnya Mas Yadi udah bener-bener keterlaluan. Aku udah pernah mergokin dia jalan sama cewek, Mbak.
mergokinnya nggak sekali dua kali. Nggak sekali dua kali. Makanya aku tuh udah putus asa banget. Aku mau lari kemana, aku mau cerita ke siapa dulu, aku bingung. Ya yang bikin aku khawatir lagi tuh anak yang pertama, apalagi cewek kan. Sering banget udah pulang malam sama teman-temannya, nongkrong di kafe. Apalagi aku tuh sering dengar dari tetangga, anak kakak aku tuh yang pertama, si Cika, sering pernah keluar dari hotel, Mas, Mbak. Keluar dari hotel. Keluar dari hotel. Ya, aku juga nggak tahu. Itu tetangga udah sering banget ngomong kayak begitu, laporan ke aku. Semuanya laporan ke aku, orang tuanya mana peduli. Bener-bener mereka tuh udah sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, Mbak. Pokoknya intinya aku tuh nggak mau ngeliat anak-anak kakak aku tuh jadi korban, Mbak. Jadi berantakan semuanya. Iya, makanya Mbak, aku nggak tega. Mas Dani kok udah datang sih? Ngomong dulu deh. Mas, ini aku lagi ngobrol sama mereka, Mas. Gini. Kamu ngapain ribut lagi sama perempuan itu? Loh, kamu tahu dari mana? Ya tahulah. Mas Yadi itu kan bos aku. Dia lagi. Perempuan itu ngadu sama Mas Yadi ya. Gara-gara perempuan itu, jadi Mas Yadi tahu kalau kamu masih ngebahas tentang ini. Aku bisa dipecat loh. Mas, Gak ada pekerjaan lain. aku ngelakuin ini demi kakak aku, Mas. Gak ada pekerjaan lain. Sekarang gini aja. Kamu nggak usah ngurusin orang lain deh. Hubungan kita aja dulu. Sekarang kayak gini. Kita udah mau menikah. Dapat dari mana uang kita? Kalau aku nggak bekerja gitu loh. Harusnya kamu bantu aku, Mas. Nggak, Itu masalahnya kakak ini ngapain kamu itu lebay, ngapain? Aku minta bantuan mereka. Kamu itu sok penting. Mas, soalnya ini pribadi Mas. Soalnya kamu ngapain gitu loh. Sekarang gini aja, enggak. Sekarang gini aja deh. Kalau kamu masih ngebahas Yadi gitu, aduh pusing kepala aku. Kita putus aja dari sekarang, gimana? Mas, Kita jangan- putus. Aku minta maaf, Daripada Mas. aku dipecat gitu loh. Itu buat masa depanku, pusing rik. Bentar Mas, ini kan boleh tahu Mas siapa ya di sini? Dia pacar gue, Mas. Aku. Dia pacar gua. Lu jangan ikut campur deh. Ini kayak gini aku. Mas, tolong ya Mas ya, ini urusan keluarga Mas. Enggak kan, di sini Bikin kan malu. jelasin. Kan mereka punya masalah, dia minta tolong sama kita. Lu kan Mas. pacarnya. Ah, lu nggak penting lah. Pokoknya gitu. Mas. Udah kamu ikut aku aja. Mana handphone kamu mana? Aku masih ada urusan sama mereka, Mas. Kamu nggak bisa lagi ngumpulin Mas. mereka. Kalau nggak putus ya sekarang ya, putus ya. Mbak. Putus ya. Mbak. Naik. Mas bisa ngobrol baik-baik nggak sih Mas ini? Lu kan pacarnya dia ya, kalau dia punya masalah kan Nggak, bisa nggak. ngebantu. Nanti Kamu aja, baik banget sih kita kamu. lagi, Mas. Nggak penting banget sih kamu. Pusing gua. Gimana sih pacar punya masalah bukannya dibantuin malah kayak gitu coba? Enggak, cuman tadi waktu kita duduk kan lu sempet denger nggak kalau ternyata Yadi itu bosnya dia dan dia sempat diancam kalau ikut campur masalah kayak begini dia bakal dipecat. Ini aja kita balik kantor dulu, nanti Fatih yang coba deh hubungin dia gimana kabarnya, kelanjutannya kita gimana ya. Ya udahlah, lagi ngapain juga Oke. kita di sini kan? Ya udah oke, semua. Ini kita balik kantor dulu ya. Aneh menurut gua tadi. Loh, Kenapa? Itu bukan yang kemarin. Oh itu Marika. Ngapain mereka depan situ ya? bentar coba kita awasin dulu deh dari sini. Gak mendingan samperin aja nih. Nggak maksudnya. Mas tenang dulu mas. Mas. Awas, hati-hati. Ya ampun, Mbak. Dia baru pulang lagi, Mbak. Itu Mas Yadi, Mbak. Itu Mas Yadi, Mbak. Jadi masuk monitor jadi. Lo barusan lihat nggak orang yang jarang naik motor ke sana? Itu Mas Yadi, Mas. Ya ampun, dia baru aja pulang. Coba naik motor ya. Udah pergi lagi, Mas. Dia bener-bener udah lupa, Mas, sama keluarganya. Mbak.
Enggak, tadi kita lihat Mbak berantem di situ ngomongin Ributin apa? Aku nyegah dia, Mas, supaya kasihan anak-anaknya. Udah beberapa minggu gak ketemu sama dia. Terus dia langsung pergi gitu aja. Iya, ya ampun. Dia pulang ngapain tadi? Astagfirullahaladzim, Yaudah, Mbak. kita masuk dulu aja Mas. Bener-bener Nggak masih enak dia berubah ribut. sekarang. Ini kenapa sih? Lagian sih, tante juga sih yang salah terlalu ikut campur sama mama dan papa. Ini Cika. Kamu kalau ngomong sama Bukan urusan tante. Cika, tante selama ini udah diam, Cika. Tante udah banyak dengar dari tetangga. Kamu sering keluar masuk hotel itu ngapain? Tuh kan, tante selalu nuduh-nuduh yang enggak. Jelasin sama tante, kamu ngapain? Kalau kamu pengen tante nggak punya pikiran macam-macam, kamu ngomong sama tante. Kamu ngapain di luar sana? Tan, asal tante tahu ya, aku keluar masuk hotel, itu aku kerja part time, Tan. Itu buat uang jajan aku sama adik aku. Karena aku tahu orang tua aku nggak bakal kasih aku uang yang banyak buat kehidupan aku. Kamu kenapa nggak ngomong sama tante sih? Hah? Kamu bisa minta apa aja sama tante. Kamu nggak perlu kerja-kerja kayak begitu. Hah? Kenapa kamu nggak ngomong sama tante? Aku Ya. malu, Tan. Kamu kenapa nggak ngomong sama tante sih? Hah? Cika. Besok kamu harus ngomong sama tante kalau ada apa-apa. Jangan diem kayak begini. Tante bisa bantu sayang. Tante bisa bantu kamu. Sekarang kita sama-sama. Kamu bantu tante untuk nyelesain masalah orang tua kamu ya sayang. Iya udah deh gini. Sekarang rencananya Mbak Rika kita mau kemana hari ini? Aku hari ini pengen jemput Bayu di rumah neneknya, Mbak. Bayu itu adik Cika itu. Iya, Oh, lagi nggak ada di Cika. rumah. Heeh. Aku lagi titipin sama neneknya. Neneknya. Jika ikut yuk, ikut tante ya sayang. Iya Cika ikut aja yuk jemput adik kamu. Maaf ya, Tan. Aku ada janjian sama teman. Ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Nggak boleh pulang malam-malam, ingat. Ya, sayang. Yaudah Mbak, sekarang kita ke rumah mamanya Mas Yadi aja ya. Sekalian aku jemput Bayu. Aku juga mau cerita sama mamahnya Mas Yadi tentang semuanya ini, biar mamanya juga tahu kelakuan anaknya. Ini deh Mbak, kalau memang Mbak mau ngobrol sama ibunya Mas Yadi, tolong jangan ribut-ribut Mbak, kasihan soalnya. Iya, saya janji. Saya janji nggak bakal bikin ribut kok. Ya, bentar aku tutup pintu dulu ya. Iya. Mbak ini yakin mau ke rumah mertuanya Mbak Mirna? Iya, aku udah yakin banget. Mas, aku nggak salah kan ya Mbak? Kalau misalkan aku ceritain semua ke orang tuanya, biar orang tuanya juga bisa nasehatin. Sih ya benar juga kata Mario. Kita takutnya dia shock lagi gimana ya? Iya, maksudnya kita ngobrolnya baik-baik sih, ya. Iya, aku janji nggak bakal bikin ribut. Jangan kebawa emosi, soalnya takutnya orang tua shock dengernya, nanti malah tiba-tiba sesuatu terjadi malah tambah ribet kan kita. Itu telepon siapa? Jadi handphone lu? Coba angkat. Halo Jer, halo. Halo, gimana? Oh ya, ada info nggak? Ada gua dapat info nih, yo. Gimana cerita coba? Dia pergi ke klinik yo. Klinik yang waktu itu dia pergi sama cewek itu yo. Klinik yang pertama kali kita ketemu sama Mbak Rika itu? Nah, iya benar, klinik yang waktu itu kita datengin juga yo. Tuh kan nggak bener, ngapain coba Mas Yadi ke situ? Terus sekarang lo di situ? Gua udah sampai dekat-dekat ke rumahnya sih. Rumah. Ke rumah cewek itu tuh, kayaknya sih rumah cewek itu iya. Oh, kok ke rumah? Coba tanya dulu di mana, kita kesana aja, kita samperin. Gini deh, lu Sherlock rumahnya ya biar kita langsung ke sana. Halo Jer. Kita datengin aja Mbak ke rumah itu dia Mbak. Minta Sherlock aja deh. Ya. Gue langsung WhatsApp aja dia. Ngapain ya ke rumahnya? Halo Jer. Gini aja. Lu Sherlock aja tempat rumahnya yang lu bilang barusan ya. Oke. Thank you Jer. Siap.
Mbak, gini aja deh, kita tunda dulu ya ke rumah Iya. mertua Mbak Mirna. Iya, Kita nggak langsung apa-apa. kesana aja gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga penasaran banget itu. Aku pengen tahu rumahnya di mana. Ya udah belum. Mas Bas, aku Sherlock ya Mas Bas. Kita langsung ke sini aja. Yuk Mas Bas. Tapi lu beneran nggak tahu rumahnya di mana? Nggak tahu mas, aku nggak pernah ngikutin sampai rumahnya. Lihat sih mana tuh ya. Di sini, di sini. Iya. Bener kan Mas Bas? Ya udah coba aja kita tanya mas. Kita turun aja yuk. Kita turun aja dulu, tanya. Yuk. Assalamualaikum, selamat siang ibu. Stop aja bisa kali ya? Coba aja. Nyari kunci. Dikunci. Siapa ya? Ibu, maaf, aku mau nanya. Apa benar ini rumahnya Bu Endah? Bukan, ini rumah majikan saya. Tapi kata teman saya, tadi Bu Endah dari sini. Iya, memang dia sering kesini buat nganterin obat vitamin. Berarti sering ya Bu ya, Bu Endah kesini. Kalau aku boleh tanya, Ibu inget nggak? Bu Endah kesini dianterin sama Saya kurang cowok tahu. atau? Soalnya saya nggak pernah lihat dia dianterin siapa-siapa. Terus gimana dong? Saya nggak ada dia yang bantu lagi kan? Oh iya Bu. Maaf ya Bu ya, makasih banyak ya Bu udah ngerepotin, udah ganggu. Maaf ya Bu ya, maaf. Ya udah, sekarang gini aja kita ke rumah mamahnya Mas Yadi aja yuk Mbak. Ya udah benar sih yuk, kayak planning awal kita langsung ke yuk. rumah mertua aja. Yaudah yuk, sekalian buat. Mumpung belum malam Jerry. yuk. Yuk. Ini Mbak rumahnya mamanya Mas Yadi. Iya, ayo Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nek. Assalamualaikum Nek. Assalamualaikum, permisi. Nek. Nenek. Ya, Rika, ada apa? Saya mau jemput Bayu. Oh, Bayu lagi ngapain? Tidur. Lagi tidur tuh, jangan diganggu ya, kasihan. Lah, ini ada apa ya kamu bawa-bawa ginian sih? Nek, maaf ya. Ada yang mau aku omongin sama Nenek. Sini yuk, kita duduk di mana enaknya ya, Nek ya. Nek, aku kesini selain mau jemput Bayu, ada yang mau aku omongin, Nek, soal Mas Yadi. Iya, maksudnya apa? Mas Yadi selama ini udah berbuat salah, Nek. Berbuat salah apa? Udah nyakitin kakak aku. Nyakitin gimana sih? Aku nggak ngerti. Mas Yadi udah main dengan perempuan lain, Nek. Main dengan perempuan lain? Kamu ini bohong ya Aku ngomongnya. nggak pernah bohong, Nek. Aku jujur. Anak saya itu tahu, dia benar. Kamu aja yang nggak tahu diri tuh. Kamu ganda-ganda ya Rika ya. Kan saya udah bilang, kamu jangan suka ngompori rumah tangga orang. Aku nggak pernah ikut campur, Nek. Tapi Mas Yadi bener-bener udah keterlaluan. Kamu yang bohong. Mas Jadi kan udah bilang, dia itu keluarganya harmonis. Kamu aja yang iri. Aku sayang sama kakak aku sayang sama Mas Yadi. Aku nggak pernah mau ikut campur urusan mereka, Nek. Sayang. Kamu bilang sayang. Kamu itu udah selingkuh ya sama anak aku ya? Ya Allah. Kamu suka ya? Ya Allah, aku nggak pernah, Nek. Aku nggak pernah punya niat buruk sama mereka, apalagi sama Mas Yadi. Iya, Mas Yadi sendiri yang bilang kalau kamu itu nggoda dia. Nek, kamu pergi. Kalian ini siapa sih? Ini ngapain nih? Pokoknya saya nggak mau ditayangin. Nek istighfar, Nek tenang ya. Mati, pergi cepat, mati.
Nek istighfar, Nek. Ya Allah. Tuh Mbak, begitu Mbak, mamanya Mas Yadi tuh seperti itu Mbak. Mas, semuanya tuh pada nyalain saya bingung bagaimana ini. Namanya juga orang tua pasti kaget kan udah gue bilang. Enggak, lebih baik saya mendingan ke kakak saya aja deh. Saya mau ngomong semuanya deh, saya beberin sama kakak saya, Mas. Semuanya salah nyalain saya. Nggak ada yang percaya sama saya, Mas. Sampai mamanya Mas Yadi aja tuh ngebelain anaknya. Sabar dulu istighfar. Ya maksudnya ya wajar kalau misalkan mamanya ngebelain anaknya dong. Ya tapi kan aku udah ngasih tahu tadi kalau kelakuan anaknya itu kayak apa. Tapi mamanya tetap aja ngebela. Harusnya kan mamanya tuh nasehatin anaknya biar bener. Ya Mbak tenang dulu. Kita berpikir positif aja. Mungkin memang mamanya dari Yadi itu belum tahu. Mbak istighfar deh Mbak. Kita ngerti Mbak tuh peduli sama kakak tapi nggak kayak gini. Enggak, udah aku mau ke kakakku aja, Mbak. Ayo. Mbak. Sabar ya Mbak ya. Ya mungkin juga itu namanya orang tua. Dia juga nggak mau kalau Yadi disalah-salahin sama Mbak. Tapi pokoknya aku tetap nggak mau hari ini aku mau beberin semuanya ke Mbak Mirna. Kakak aku kasihan nggak ada yang belain selain aku, Mbak. Iya kan lebih cepet tahu lebih bagus sifat. Kalau kayak gini ditutup-tutup itu nggak bagus juga. Udah Pak, ya, mending ditelepon aja Pak. Mana tadi telepon aku, Mas? Gimana Bentar Mbak? aku telepon Mbak Mirna dulu. Mbak Mirna ada di rumah kan, Mbak? Aku mau cerita semua tentang Mas Yadi hari ini, Mbak. Tentang kelakuannya, Mbak. Aku mau ketemu sekarang, Mbak. Mbak bilang lagi di mana? Aku samperin. Enggak, aku mau samperin sekarang, Mbak. Ya udah, Mbak, tunggu aku di situ ya. Enggak, aku mau sekarang, Mbak. Ini nggak bisa ditunda lagi, Mbak. Pokoknya aku mau sekarang. Itu lagi di mana sih? Pokoknya kita hari ini ke kafe, Mbak. Ke tempat biasa aku sama Mbak Mirna nongkrong, Mbak. Tempat kalian nongkrong. Katanya hari ini dia lagi kumpul sama teman-temannya, Mbak. Lu biarin aja deh. Mau ada temannya juga aku udah nggak peduli, Mbak. Enggak, maksud saya kalau misalkan ada teman-temannya jangan dibeberin langsung. Minta waktu buat mereka berdua, buat Mbak sama kakak Mbak ngobrol baik-baik berdua. Nanti kita bantulah ya. Kayak gitu sih Mbak. Ya udah nanti. Ya udah, yuk. Ini jalannya Bentar. bener kan? Iya, bentar lagi kok. Mana nih Mbak? Ditunjukin aja Mbak ya. Itu lurus aja lagi, Mas. Heeh. Ya ampun, Mbak. Mbak Mirna ini sama siapa? Mbak gak usah inget aku, Mbak. Inget anak aja, Mbak. Itu teman kantor. Bentar, bro, lu mau kemana? Mbak gimana sih Mbak? Mbak Rika ini udah berhari-hari bantuin Mbak buat nyari tahu tentang suami Mbak di luar kayak gimana. Terus Mbak ini siapa? Mbak ikut campur urusan keluarga saya? Ya memang saya bukan siapa-siapa di keluarga Mbak, tapi saya peduli sama Mbak Rika. Ya kalau ada keluarga saya yang punya ini, biarin aja saya ini nyelesain sendiri Mbak, bukan Mbak. Kenapa lagi kamu Rika? Kamu ngapain sih Mbak begini ya? Aku nggak mau kamu begini-begini ya. Mereka mau bantu kita, Mbak. Apa? Mbak, apa lagi? Mbak tahu nggak sih di luaran suami Mbak kayak apa? Ya nggak tahu kenapa kamu ikut campur. Itu bukan urusan kamu. Kamu siapa? Mbak, suami Mbak tuh aneh-aneh di luar Mbak. Ya biarin aja, biar dia aneh-aneh di luar. Biar Ya Mbak kamu- ngomong begitu, karena kelakuan Mbak tuh sama ternyata sama Mas Enggak, Yadi. kamu salah lihat. Itu cuma teman kantor. Ya Allah,
Mbak inget anak, Mbak. Aku udah inget semuanya. Udah kamu gak usah ngurusin begini, ngurusin rumah tangga Mbak segala. Kamu apa-apaan sih? Udah, sekarang kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga Mbak. Kamu cari kos di luar sana. Keluar dari rumah Mbak. Mbak jangan usir aku, Mbak. Aku cuma punya Mbak di sini. Ah, udahlah Mirna sono. Ah, Mbak. ngapain sih? Mbak jangan usir aku, Mbak. Mbak jangan tinggalin aku, Mbak. Mbak Mirna, jangan tinggalin aku, Mbak. Mbak Mirna jahat banget, ya Allah. Yang penting Mbak udah ada niat baik buat bantuin kakak Mbak, Kak. Aku udah capek, Mbak. Aku capek. Aku nggak tega sama keponakan aku, Mbak. Aku nggak tega sama Bayu. Bagaimana kalau mereka tanpa mamahnya sama papahnya ya? Aku nggak bisa ngebayangin, Mbak. Aku nggak mau mereka jadi korban, Mbak. Karena keegoisan orang tuanya, ya Allah, Mbak. Marika, maksud saya adalah yang penting kita udah berusaha untuk memberitahu kalau ternyata suaminya itu punya hubungan lain di luar sana dengan perempuan lain. Biar dia juga bisa berpikir, Mbak. Aku udah nggak mau ngelanjutin, Mbak. Aku nggak mau. Ini juga ikhtiar pasti banyak cobaan. Yang penting sekarang kita udah ngasih tahu ke kakak Mbak deh. Mbak yang sabar. Kita balik aja, Mbak. Tapi kan tadi Mbak udah diusir sama kakak. Nggak apa-apa, Mbak. Itu udah urusan aku nanti sama Mbak Mirna. Udah itu urusan aku nanti sama Mbak Mirna, Mbak. Iya. Iya, aku mau balik aja, Mbak. Aku takut anak-anak kenapa nanti, Mbak. Iya, balik semua aja. Rika sih bilangnya kita disuruh nungguin depan gang sih yo tadi pas tadi pagi telepon. Kenapa nggak langsung ke rumah dia? Gak tahu, dia bilang nungguin aja depan gang. Kita udah mau deket juga kan, buat telepon lagi aja kali ya? Iya, telepon lagi aja. Bentar. Kok nggak diangkat-angkat? Itu kan tadi terakhir dia nelpon kan agak lumayan lama kan, tadi sekitar udah 4 jaman kan. Mending gini aja deh, kita coba langsung ke rumah dia aja coba, ya. Yaudah Mas Bas, lanjut aja langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya aja deh. Mbak Rika deh. Ya jadi sebenarnya belum ada kabar dari Mbak Rika sama 8 hari Rika ya. Iya, 8 Mbak Rika hari, sama Mbak Rika 8 sama hari. kabar. Jadi ini kita mau ngecek ke rumah lo. Ini bukan Mbak Rika nih. Ini Mbak Rika kan? Dia ngapain bawa tas? Cepet berhenti Mas Bas sini aja. Mas. Mbak. Mbak Rika. Maria. Nah, Mbak Rika mau kemana ini bawa kayak begini? Ini mau kemana? Mbak Katia. Mas Maria. Ya, sini dulu deh, sini. Di tengah sini. Bang, ngapain bawa barang-barang kayak begini mau kemana? Aku udah diusir, Mbak, sama Mbak Mirna. Jadi bener ya waktu itu dia ngomongin dia mau ngusir Mbak? Aku udah 3 hari, Mbak, numpang sama teman aku. Ini aku habis ngambil barang-barang sisaan aku yang di Mbak Mirna. Kok Mbak nggak ngabarin kita sih? Diusir kan kita bisa ngebantu Mbak. Iya, aku minta maaf ya, Mas. Mbak, aku nggak ngabarin Mbak lagi karena aku bener-bener udah stres banget, Mbak. Aku pengen nenangin diri. Ya itu dia, udah berhari-hari kita nggak dapet kabar. Kebeneran aja kok Mbak lagi lewat juga kan, ya Allah. Aku minta maaf ya, Mas ya. Aku juga pengen bilang kayaknya udah sampai sini aja, Mbak, pencarian kita, Mbak. Stagis kita udah nggak usah diterusin lagi, Mbak. Kenapa? Kok tiba-tiba pengen selesai? Ini kan belum kelar. Aku udah nggak tinggal lagi di rumah Mbak Mirna, jadi aku udah nggak mau tahu lagi tentang mereka. Kalau Mbak emang cuma khawatir tentang tempat tinggal, Mbak bisa kita sewain tempat dulu, Mbak. Nggak bisa, Mas. Aku udahan aja. Aku udah capek, Mas. Maafin aku ya, Mbak. Sebenarnya tahu kebenaran yang ada di apa masalah keluarga Mbak Mirna. Ya udah biarin aja deh, itu udah urusan mereka, Mbak. Aku udah capek, mereka susah dibilanginnya. Mbak kan peduli banget sama ponakan-ponakan Mbak kan, apalagi yang paling kecil.
jelasin yang lagi sakit. Kalau Mbak nyerah cuman karena kayak begini aja kan kasihan ponakan-ponakan Mbak. Terus kalau kayak gini Mbak mau tinggal di mana coba Mbak? Nggak apa-apa Mbak, nanti aku cari tempat tinggal di tempat lain aja. Lebih baik Mbak menyelesaikan masalah, apalagi kan kalian cuma berdua bersaudara, orang tuh udah nggak ada. Ya mungkin kakak Mbak tuh kayak gitu karena dia lagi emosi Mbak. Iya aku tahu. Aku hari ini niatnya mau ke rumah adek almarhum mama aku. Aku mau tinggal di sana aja untuk beberapa hari. Adek almarhum maksudnya tante atau om Iya, Mbak gitu? tante. Iya, tante aku. Aku mau nenangin diri dulu di sana sambil cari tempat tinggal lagi. Ini deh, kalau Mbak emang mau ke rumah tante Mbak, biar kita antar ya. Bener Mas, kalian mau nganter aku? Iya, mendingan kita antar aja. Sekalian kita coba atur strategi lah ya Mbak ya, biar bisa. Ini kan masalahnya Belum beres. Udah. Yaudah, yuk. Tuh kan kalian, bener kan ternyata kalian kan? Udah, kalian sekarang udah nggak bisa ngelak. Hah? Udah kelihatan kan Mbak, bener kan Mbak dugaan aku selama ini kan? Kayak pegang-pegangan segala. Nggak tahu malu kalian ya? Astagfirullahaladzim. Mas ada beneran hubungan ini di sini? Astagfirullah Mas. Sudah. Mati. Kalian udah nggak bisa ngelak lagi ya? Mau kemana Mas? Saya bakal laporin sama Mbak Mirna kalian. Sangat tahu malu. Aku sudah ada hubungan lagi dengan kakak kamu. Tunjuk kayak gitu dong. Apa kamu? Ini apaan sih Mbak? Ini waktu itu loh. Enggak. Udah jelas kan ya barusan ngomong apa? Ya udah, aku pengen ke rumah Mbak Mirna aja sekarang. Aduh, aku Kita dapat kasihan kabarnya kan nanti kalau misalkan ada minta bukti kita bisa tunjukin ke dia. Banget lagi tuh cewek, diem aja. Yuk. Sabar ya Mbak ya. Aku sekarang benar-benar khawatir sama Mbak Mirna. Juga aku bener kan Mbak, selama ini Mbak aku nggak bohong kan? Mas jadi sekarang udah bener-bener berubah Mbak, udah jahat banget. Aku bener-bener gak tega sama anak-anak kakak aku. Nah ini kan udah azan, udah waktunya sholat biar Mbak tenang juga. Ya Mbak, biar nggak kebawa emosi juga. Kita mending sholat dulu aja ya Mbak ya. Baik, sabar ya. Iya Mas. Ya Mas, kita cari masjid. Ya apa sih? Ini apa sih Mbak? Bentar kakak pasti tunggu sebentar ya. Kayaknya tunggu kakak di situ ya. Iya kakak sebentar lagi ke situ yuk. Kenapa sih? Ayo Mas, ini kenapa sih Kak nangis-nangis gitu?
Ya, bentar, ada apa emang? Ada apa? Katanya orang tuanya pada berantem, Mas. Pada lempar-lempar apa barang. Hah? Serius? Aku dengar suaranya di sini rame banget. Ayo, Mas. Yaudah. Kasihan anak-anak. Ayo semua yuk. Mbak, ayo Mbak. Mas, cepetan dong, Mas. Bawa mobilnya yang lembut dong. Ya Allah, itu keponakan saya kasihan banget di rumah, Mas. Ya Mbak, istighfar, Mbak. Aku takut mereka diapa-apain. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama keponakan aku. Mbak, tenang dulu. Ini kan kita juga lagi menuju ke sana, Mbak. Ini udah ngebut loh, Mbak. Udah sampai. Ayo Mbak, itu udah sampai Mbak. Ayo cepetan Mbak, ayo. Khawatir banget, Mas. Mbak Mirna. Mbak. Ini rumah saya. Cuman jangan kasar sama istri sama anak. Udah, ini urusan saya. Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, ngapain sih marah-marah kayak begini sama istri Bapak? Dia tidak tahu diri. Nggak tahu diri gimana? Dia tidak mau urus urusan rumahnya. Udah, dia. Iya, tapi ini istri Bapak. Bapak kasar banget kayak begini. Kamu nggak usah ikut campur. Saya bisa urus rumah tangga saya. Ini rumah saya. Mbak bangun, Mbak. Mbak bangun, Mbak. Udah kamu apa? Kasar dong. Mas Adi, kamu bener-bener ya kejam banget, tahu nggak? Kenapa Kamu tuh harus ingat anak kamu, Bayu, Mas. Dia yang tahu rasa. Kamu ingat gak sih semua ini kenapa terjadi, ha? Karena ulah kamu, Mas. Kamu tuh tega bener ya. Ayo Mbak bangun ya. Rika, kamu selalu mencampuri urusan saya. Pak. Jelas saya ikut campur. Karena dia kakak saya. Bener kan kamu selingkuh? Nggak usah kamu melak lagi, Mas. Iya, memang kalau iya kenapa? Memang saya sudah mau cerai dengan kakak kamu. Nah, Bapak tuh. Apa? Dari, saya akan ceraikan kakak kamu. Silakan. Boleh. Mas Adi boleh nyerahin kakak saya. Iya. Dengan cara baik-baik. Saya akan ceraikan. Biar anak-anak itu urusan saya. Kamu aja, nggak usah nggak ikut campur bisa. lagi. Apa kamu? Kita lihat nanti di Kasar pengadilan dong. ya, itu anak siapa yang ngasuh. Bangun, Mbak. Pelan-pelan, Bu. Maafin Mbak ya, Rika. Mbak nggak percaya sama kamu. Gak apa-apa, Mbak. Aku sekarang udah seneng, Mbak. Mbak udah sadar. Pak, Bapak tuh bisa sadar nggak sih, Pak? Sama Mas Adi, Mbak. Karena pengakuan dia lah. Kelakuan dia, Pak. Yang sebenarnya salah tuh di sini siapa sih? Bapak yang main. Dia, Pak. Dia nggak mau peduli dengan anak-anaknya. Loh, Pak. Bapak nih sini kepala keluarga. Bapak yang punya anak, Bapak yang punya... Tapi lihat itu Bayu, lantar. Harusnya Bapak dong yang sadar, malah nyala-nyalain istri kayak begini. Dia yang salah. Kok malah istri Bapak yang salah gimana? Karena dia selalu sibuk dengan urusannya. Harusnya dia tuh seorang istri nurut sama suami. Pak, tapi karena Bapak juga, anak Bapak juga jadi ketularan, tahu nggak sih? Pak, maafin nyalain istri. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak. Asal Mas tahu, kalau istri saya tidak pergi-pergi atau dengan kari-kari, tidak mungkin Bayu seperti itu. Kamu harusnya nasihatin istri kamu, Mas. Bukan main perempuan lain. Bapak tuh kepala keluarga di sini, Pak. Kalau ada masalah tuh diomongin baik-baik sama istrinya, bukan malah cari pelarian dengan jalan sama perempuan lain. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, kalau Bapak memang mau berubah dan mau membimbing istri Bapak dengan jalan yang benar, semua bisa dibenerin, Pak. Tidak, Mas. Saya akan tetap dengan pendirian saya. Saya akan bercerai dengan dia. Bu,
Enggak, kamu perbaikin aja diri kamu sendiri. Kita perbaiki lagi buat anak-anak kita. Saya akan maafkan kamu. Dan saya juga akan memperbaiki diri saya. Saya akan introspeksi diri saya. Mas, tapi saya tetap akan keputusan saya. Saya akan ceraikan dia. Istri Bapak kan udah minta maaf. Istri Bapak kan udah mau berjanji mau berubah, Pak. Apa nggak lebih baik dicoba dulu, Pak? Sudah terlanjur, Mas. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Pak, saya mengerti kalian berdua tuh dalam keadaan emosi, Pak. Cuman hal kayak gini tuh nggak perlu terjadi. Mas, yang mereka bilang bener, Mas. Sudahlah, kalau memperbaiki di persidangan saja. Pak, Bu, Bu, Pak. Mbak Mirna udah ayo, Mbak. Udah, Mbak. Lepasin aja Mas Adi, Mbak. Maafin Mbak ya. Aku udah maafin Mbak kok, Mbak. Aku udah maafin Mbak. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau keegoisan dalam sebuah rumah tangga itu benar-benar nggak bisa dibenarkan. Kalau kayak gini kan kasihan anak-anaknya. Cuma jadi korban keegoisan dari orang tua. Astagfirullahaladzim. Ya semoga aja sih setelah keduanya memutuskan untuk berpisah, mereka masih tetap bisa menjaga anak-anaknya. Masih bisa baik-baik menjaga anaknya. Nggak boleh nangis lagi, nggak boleh sedih lagi ya. Jangan, kita udah janji ya, kayak baik-baik ya. Jaga mama juga ya sayangnya. Ya, Mas Mario, aku terima kasih banget sama kalian ya. Sama yang lainnya juga aku terima kasih banget. Jagain kakak. Aku pasti jagain kakak aku. Mbak Rika, yang sabar ya. Makasih ya, maaf udah ngerepotin. Enggak, sama sekali nggak ngerepotin, Mbak. Kita akan tetap mendoakan yang terbaik buat Mbak Rika ya dan keluarga Mbak Rika. Kasih Mas Rio. Bapak dia sekali lagi makasih. Udah, kalau begitu kita pamit ya Mbak Rika ya. Hati-hati ya kalian ya. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.